keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan. Salah satunya adalah kencing manis. Nah, kencing manis ini kenapa dikatakan kencing manis? Karena pada saat dia buang air kecil itu di dalamnya harus dilonggarkan karena kalau ada sumbatan Pak langsung otak lagi merespon bahwa jantung harus bekerja keras karena jantung harus memompa karena ada masyarakat mungkin bilang berbuih ya, berbusa. Nah itu ciri bahwa darah itu dari paru-paru, kekebalan tubuh ya. Jadi ketika kekebalan tubuh kita kuat, apapun itu penyakitnya pasti tidak dapat membuat kita menjadi sakit kalau kekebalan tubuh kita kebal dan kuat. Bersama Akademi Keperawatan Fatima, Mesra 102,8 FM hadir mengedukasi dengan dialog kesehatan dengan tema-tema yang ringan namun ada di sekitar kita. Ayo dengarkan dialog kesehatan di Radio Mesra setiap hari Selasa minggu keempat jam 10.10 pagi hingga selesai. Kita tunggu Anda aktif di layanan yang kami telah siapkan. Dialog kesehatan terselenggara atas kerjasama Akademi Keperawatan Fatima Parepare, Radio Mesra 102,8 FM serta News portal www.radiomesra.com. FM Insan Mesra dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini kembali kita menggelar dialog kesehatan bersama dengan Akper Fatima Parepare. Sebenarnya jadwal kita di Selasa minggu keempat kemarin, namun karena ada persoalan jaringan, akhirnya hari ini kita siarkan. Saya menyapa untuk narasumber kita di pagi hari ini langsung dari Jalan Ganggawa nomor 27 ada Pak Petrus Taliabuh. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Iya, jelas Pak ya. Jumpa kembali di Radio Mesra dengan Akper Fatima Parepare. Iya, siap Pak. Gimana, sehat-sehat Pak? Insya Allah Pak. Yeah. Oke, ini adalah dialog kita yang tertunda di minggu kemarin. Iya. Ya, karena masalah jaringan dan juga karena ada miskomunikasi sebenarnya Pak, seperti itu. Ya, pagi hari ini seperti informasi yang saya dapatkan dari Ibu Yunita bahwa kita akan membahas terkait dengan gastritis. Ya. Nanti akan kita lebih jauh membahas itu. Insan Mesra dan Anda juga boleh ikut bergabung. Kita siapkan layanan telepon ada 23556 dan 085299520104. Nah, sebelum kita masuk untuk sesi pertama, mungkin seperti biasa Pak Petrus, saya ingin bertanya tentang hal atau kegiatan apa yang sekarang lagi dilakukan oleh Akper Fatima Parepare. Terakhir saya dapat informasi kalau selesai pengukuhan Pak ya, wisuda Pak ya, silakan. Iya, iya. Ya, sekarang ini kami lagi mempersiapkan untuk persiapan akreditasi virtual. Mungkin dalam bulan November ini kami akan laksanakan. Ya, selain itu juga kami pada bulan ini sudah melaksanakan juga untuk promosi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 Pak Dimas. Iya. Jadi kami sudah jalan ini promosi ke Toraja, ke Pindrang, ya, ke Mamasa, dan sudah jalan. Ini untuk kegiatan-kegiatan. Ya, lanjut Pak. Halo. Halo. Makanya ada persoalan jaringan. Ya, kita masih mencoba untuk Oke, Pak Petrus. Halo.
mencoba untuk kembali terhubung dengan Bapak Petrus Taliabo yang ada di Akbar Fatima Parepare, yang sementara ini kita bergabung bersama. Sudah ada ya, video kita sudah dapatkan. Ya, selamat ya, sementara mengkoneksikan audio. Mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan baik. Ya, baik, di 102,8 FM Insan Mesra, sambil kita menunggu saat kembali terhubung dengan Akbar Fatima Parepare. Saat ini Anda sedang mendengarkan Dialog Kesehatan di 102,8 FM bersama dengan Akbar Fatima Parepare, dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah gastritis. Di antara kita mungkin pernah menyadari ada gangguan pada lambung. Sebenarnya seperti apa, ini akan menjadi pembahasan atau tema kita di pagi hari ini. Saya masih mencoba untuk terhubung dengan Akbar Fatima Parepare. Koneksi audio kita belum mendapatkan secara baik. Selamat pagi Pak Petrus. Sementara kita masih mencoba untuk terhubung dengan Akademi Kepelatihan Fatima untuk dialog kita di pagi hari ini, dan kita akan
berdialog temanya adalah gas kritis ya. Sementara mencoba untuk mengkoneksikan hubungan. Selamat pagi Pak Petrus di Fatimah. Lagi cari jaringan ini. Oke Pak. Oke, bagus nih. Saya di lantai 3 ini. Harus dekat server kayaknya Pak. Ada servernya di lantai 3. Atau yang lain dimatikan dulu supaya lebih bagus. Oke Pak, boleh dilanjutkan, silakan. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu pemirsa di kami dari Fatimah memberikan sedikit bekal mengenai kenapa masyarakat banyak yang selalu mengeluh dengan namanya penyakit kalau di kritis ya. Kalau mungkin orang awam sebut bilang sakit mah. Iya. Itu merupakan itu suatu pada lambung atau mah yang terjadi akibat dinding lambung yang mengalami peradangan. Ada gangguan Pak ya? Ya, ada gangguan sehingga terjadi terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung jadi meningkat ya, sehingga seseorang selalu mengeluh ya. Dan keluhan-keluhan yang sering dirasakan masyarakat tanpa kita sadari itu biasanya muncul nyeri ya, nyeri yang terasa panas, perih ya, terutama di perut bagian ulu hati ya. Kalau orang awam, kalau secara anatomi itu di prosesus hipodeus ya, istilahnya PX. Pertengahan ujung tulang ya. Iya. Nah, kemudian mungkin dirasakan juga ada rasa kembung di perut. Itu kan adanya udara ya. Kembung. Ada mungkin sering mual, muntah ya, bahkan kadang-kadang disertai juga dengan cekukan ya. Cekukan. Sidu ya. Kalau orang Bugis bilang sidu. Ya, sidu ya. Ya. Nah, itu semua gejala-gejala atau tanda dari orang-orang yang mengalami gangguan pada mah atau gastritis dan terasa cepat terasa kenyang ya saat makan. Kalau makan sedikit kenyang ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa di dalam lambung itu ada infeksi sebenarnya ya, ada infeksi. Membutuhkan perlu mungkin ya nanti mungkin dalam perawatannya mungkin bagaimana radang tadi itu supaya tidak berkembang ya. Bahkan kalau ini terus-menerus dibiarkan nanti lama kelamaan nanti istilahnya mukosa lambung ini bisa terjadi lecet ya, lecet. Kalau di medis bilang iritasi. Tinggal lama kelamaan nanti ada terjadi perdarahan yang bertumpuk di lambung. Ya, nanti kelihatannya nanti pada saat mungkin dia nanti buang air besar, ya. Nah, itu kalau sudah gastritis yang sudah lama ya, nanti yang tidak dihimbaukan mungkin anjuran dokter ya atau perawat. Nah, itu tanda, ya. Nah, kemudian
Adapun hal-hal lain mungkin yang sering kita rasakan adalah bagaimana cara mencegah, ya, bagaimana cara mencegah dari gastritis ini, ya. Yeah. Pencegahan sebenarnya ya ini berkaitan juga dengan kebiasaan hidup, ya. Pencegahan ini sebenarnya ya tidak merokok, ubah pola makan, ya, ubah pola makan, ya. Mungkin ada orang yang makan satu kali kenyang sekali, ya, itu kan juga bisa merusak, ya. Tetapi diberikanlah sesuai dengan kapasitasnya, ya. Kemudian hindari mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri, ya. Pereda nyeri kan biasanya juga Pak Dimas itu salah satunya, misalnya apalagi kalau usia-usia lanjut kan orang bilang apa namanya sakit persendian, sakit lutut, maka kadang-kadang dia minum obat. Nah ini juga salah satu faktor yang bisa mengikis mukosa-mukosa lambung tanpa kita sadari ini, ya. Itu yang harus dihindari sebenarnya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, ya, yang berprotein, seperti daging, ikan, telur, ya, kemudian sayur, mungkin kacang-kacangan. Nah, itu semua mungkin yang harus dirubah apa namanya kebiasaan-kebiasaan hidup, ya. Kemudian yang perlu mungkin juga kami sampaikan bahwa ketika seseorang tadi mengalami gastritis, bagaimana untuk mencegahnya atau supaya tidak terjadi, maka itu tadi yang saya sampaikan yang harus dirubah. Tapi ya, saya kira untuk merubah kebiasaan seseorang sangat sulit, ya, harus dengan harus kesadaran sendiri, ya. Kemudian supaya orang-orang tadi yang sudah mengalaminya dan tidak menderita lagi, ya, makanya tadi yang harus dilakukan, ya, makanan dengan kandungan serat tinggi, ya, seperti mungkin wortel, kacang-kacangan, ya, brokoli, itu mungkin yang harus dirubah pola makannya, ya. Pak Petrus. Kemudian makan rendah, ya. Pak, ini kan tadi sudah disebutkan ada beberapa gejala. Apakah memang gejala-gejala itu akan ke penyakit lambung atau MAH yang lebih akrab kita bilang, atau mungkin ketika kita mengalami gejala itu ada penyakit lain yang kemungkinan bisa saja kita alami tapi bukan penyakit MAH? Bisa. Seperti misalnya memang penyakit MAH itu tidak selalu 100% itu orang yang menderita MAH itu bahwa ada perubahan-perubahan lain juga, ya, seperti ya yang selain dari makanan juga bisa dari pikiran, ya. Karena intinya tadi bahwa dia merangsang enzim-enzim pencernaan, salah satunya itu asam lambung, sehingga dia bisa meningkat, ya. Jadi kalau dia produksi asam lambung yang tinggi, maka selera makan tadi akan hilang. Misalnya salah satu stres, ya. Stres karena apakah pekerjaan ataukah hal-hal individu, itu juga menimbulkan bahwa bisa juga penyakit pencernaan, ya. Jadi tadi produksi asam lambungnya itu yang meningkat karena dari pikiran. Bisa juga hal-hal lain, salah satunya mungkin kalau ibu-ibu hamil, ya, ibu hamil, ya, bisa juga selalu sakit ulu hati atau mungkin penyakit-penyakit lain, ya, seperti misalnya kalau dia peradangan pada hati, ya, peradangan hati, misalnya ada mungkin pembengkakan pada hati, Pak Dimas, ya, yang kita selalu obati itu lambung kan itu sifatnya dia tergantung, ya. Jadi kalau misalnya muatannya lebih banyak, misalnya makanannya, bisa juga akan menyentuh karena di sebelah kanan itu ada posisinya ada hepar namanya, ya. Nah itu juga bisa indikasinya ke situ, ya. Jadi kalau terjadi pembesaran hepar, ya,
lambung juga ikut terdeteksi bahwa ada keluhan ke sana, ya. Nah, sehingga perlu kita melihat dari gejala-gejala, ya. Jadi kalau misalnya dia ada penyakit lain, ya berarti ada gejala lain juga yang mendukung, ya. Tapi kalau hanya sekedar mah atau gastritis biasa, itu tadi misalnya untuk mengurangi produksi asam lambung saja. Nah, kita diberikanlah, kalau ke dokter berikanlah obat, ya. Jadi kalau mungkin dari keperawatan, ya itu ya dengan merubah kebiasaan pola hidup, ya. Nah, tapi kalau sudah sampai dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit, maka perlu tindakan pengobatan untuk mengurangi produksi tadi enzim-enzim pada lambung, sehingga tadi asam lambung tidak meningkat. Oke, Insan Mesra juga bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan telepon di 23556 atau 0852 9952 0104. Pak Petrus, ini kan ada yang saya baca di sini, ada gejala kronis, ada gejala umum. Ini yang saya dapatkan referensi di sini. Bagaimana kemudian seberapa apa saja tanda-tanda kalau sudah masuk ke dalam gejala gastritis kronis ini? Tadi kan memang sudah disebutkan, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Ya, gejala-gejala kalau dia sudah kronik, artinya lama, Pak Dimas. Nah, itu dia nanti menandakan bahwa nanti sudah ada luka di sana, ya, lecet, ya, sehingga nanti dia akan di mukosa-mukosa itu akan mengeluarkan perdarahan sedikit-sedikit, ya, itu kan nanti akan tertampung ke lambung, ya, sehingga dia nanti kelihatannya pada saat buang air besar, ya, sehingga nanti BAB ini misalnya warna hitam. Nah, kalau dia berwarna hitam, itu sebenarnya ada darah, tapi sumbernya jauh, ya. Nah, itu kalau dia kronis, bahkan nanti mungkin dia terjadi luka, ya, luka. Nah, itu kalau dia sudah lama sekali, ya, dengan gastritis. Atau bahkan mukosa lambung ini mungkin sudah mulai berkurang dari posisinya, padahal itu tadi sudah menetralisir semua asam lambung, tetapi karena lama, gampang sekali untuk terjadi iritasi, maka keluhan-keluhannya juga bisa terjadi perubahan, ya. Seperti misalnya mungkin disertai juga dengan demam, ya. Bisa juga disertai dengan adanya perdarahan, ya, itu pada lambung. Pak, kita ada telepon, saya boleh angkat? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ibu Ati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi. Ya, Gimana, sehat? Ya. Bagaimana, sehat? Sehat, Bu? Iya, sehat. Kalau saya sehat. Ini untuk ibu saya. Ibu saya selalu minum obat anti sakit untuk meredakan sakit belakangnya. Karena dia jatuh, dia merasa belakangnya itu selalu sakit. Jadi dia selalu ke rumah sakit Fatima untuk mengambil obat, dan dia juga ada sedikit ada gula darahnya naik 210. Tapi karena beberapa hari ini saya bawa ke rumah sakit Fatima untuk kontrol, diperiksa oleh Dokter Novi. Itu gula darahnya cuma 190 dan fungsi ginjalnya 0,9. Tapi ibu saya selalu minum obat anti sakit karena belakangnya dia pernah jatuh. Belakangnya ada dulu katanya Dokter Ali, masih Dokter Ali pada waktu itu.
jatuh, itu dokter Ali bilang harus dipasangi besi, tetapi ibu saya tidak mau. Jadi itulah dia selalu meminum obat anti sakit. Tetapi dia pernah sakit apanya ulu hatinya tuh sakit. Dia pernah mengalami berak itu dalam satu hari 3 kali 4 kali satu hari. Tetapi BAB-nya itu berwarna hitam, Pak. Jadi solusi apa? Ya. Boleh berdialog, Pak, silakan. Ya, berobat jalan. Jadi apa solusi yang bisa ibu saya berhenti supaya berhenti tidak terlalu sering BAB. Tolong penjelasannya, Pak. Ditangkap, Pak Petrus. Ya, oke, terima kasih, pertanyaannya yang sangat bagus, Pak. Begini, usia ibu itu sudah berapa umurnya? Ya, usia sudah 60 tahun. 60, ya. Iya. Ya, secara teori memang, Pak, mengenai gastritis bahwa semakin meningkat usia, maka fungsi lambung ya, maka dia akan menipis, ya. Nah, itu dia akan menipis, sehingga itu perlu memang sepengetahuan dokter mengenai pemberian obat-obat nyeri, ya. Karena yang kita khawatirkan tadi, misalnya ada obat nyeri diminum sesudah makan, ya, maksudnya sudah ada isi lambung, baru obat-obat tadi yang bisa kira-kira merusak mukosa lambung itu sudah ada pelapisnya, toh. Nah, itu tadi pentingnya bahwa obat-obat untuk mengurangi nyeri itu perlu pengetahuan dokter, karena maksudnya untuk memperoleh informasi kapan obat tersebut diminum, ya. Karena yang kita khawatirkan tadi, ini yang tadi karena terjadi perdarahan sedikit-sedikit di lambung, ya, sehingga nanti pada saat buang air besar, kalau kita lihat nanti bisa berubah kotorannya, Pak. Itu. Dan kadang itu kotorannya. Bisa cek, Pak. Mungkin saran saya, bisakah dicek itu darahnya ibu, jangan sampai HB-nya kurang. Maksudnya BAB-nya? HB Pak, ya? Oh, HB-nya bagus. Iya, hemoglobin. Iya, HB-nya bagus, HB-nya 4,5. 4,5? Iya. Ya, itu kan kalau dilihat secara medis itu sudah kurang, Pak, minimal itu di atas 10. Oh, HB di atas 10, Pak. Oh, saya sangka itu, Pak. Kalau HB di 4 ke atas itu bagus nih. Karena dia 4,5. Jadi kurang sekali 10, itu, Pak. Kurang. Dia tidak bisa berdaya itu, Pak. Tidak bisa bergerak. Lemas. Kalau bergeraknya dia kuat, Pak, karena dia selalu minum susu Anglen. Ya, mungkin ibu salah membacanya, Pak. Mungkin ibu salah membacanya. Ya. Ya, mungkin bukan di situ, mungkin salah membacanya. Dia tidak tahu, Pak. Bilang bagaimana, dia kuat gitu. Konsumsinya dia minum susu Anglen karena anjuran dari Dokter Novi, minum susu Anglen atau Denko. Tidak boleh minum susu cair lah, susu kering. Dia minum susu kering. Tapi obatnya itu dari dokter, Pak. Obatnya dari dokter. Iya, obatnya dari dokter, obat nyerinya. Iya. Di kapsul selia itu diracik satu obat saja. Yeah. Itu dia minum per hari 2 biji satu hari. Jadi, tapi diberikannya sesudah makan, Pak? Iya, sesudah makan semua. Ya, dan obat mahnya sebelum makan 15 menit sebelum makan baru minum dulu obat mah, baru 15 menit baru makan. Sesudah makan baru minum obat. Itu obat yang diracik. Saya tidak tahu bilang obat apa namanya, karena ada mie obat. Katanya di situ ada mie obat sakitnya, ada ya apanya diracik itu obat.
Karena begini Pak, ini keluar dari gastritis ini. Ini kan ibu kan gangguannya pada tulang belakang Pak toh? Ya. Gangguannya pada tulang belakang. Iya, gangguannya tulang belakang. Nah, maksudnya dokter itu mungkin dipasangi pen atau besi untuk mengurangi gaya berat badan. Supaya tulang-tulangnya itu tidak, maksudnya ada penyangganya, ruas tulang belakang tuh Pak itu. Iya, Nah tapi itu tidak dipasani maksudnya pen, dokter. Pak. Karena Tidak kalau dipasani terus pen pada waktu itu sama dokter Ali. Dia tidak mau dipasang pen karena dia bilang usia saya sudah lanjut. Ya itu kendalanya. Oh ya. Nah, mungkin berat badannya berapa Pak? Dia Berat cuma badannya Bu? 62. Gemuk? 62. Iya gemuk, besar tinggi. Ya itu kendalanya kan tulang belakang kayak itu menyokong dia sebenarnya ruas-ruas tulang belakang. Jadi kalau dia berdempetan itu akan terjadi rasa nyeri di tulang belakang. Wanita dipasang besi supaya ada mengurangi beban. Oh, dia tapi dia tidak mau sama sekali Pak dipasang pen belakangnya karena dibilang kalau siapa tahu kalau saya meninggal itu dia selalu kan karena usia katanya saya sudah melampaui. Kalau saya meninggal bisa dibuka itu pen? Mungkin harus tidak dibuka. Jadi dia takut kena pertanyaan sama Allah. Jadi itulah tidak tahu bagaimana menurutnya ibu. Itu misalnya caranya dokter Pak. Ya, itu sebenarnya obat-obat punya peredar nyeri kalau diminum terlalu lama, itu efeknya ke lambung. Nah, sementara kita tahu bahwa organ-organ pada lambung orang tua semakin usia bertambah, maka lambung juga akan menipis. Ya, tapi ini, jadi kalau diberikan obat-obat nyeri juga bisa merusak itu. Tidak bisa terjadi perdarahan sedikit-sedikit. Apakah sebetulnya ibu bisa konsumsi Yakult? Ya? Apakah ibu saya bisa konsumsi Yakult? Minuman probiotik itu Pak? Iya. Yakult. 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 Iya, apa bisa atau tidak karena dia pakai minum susu kering, susu anglen. Ya, susu anglen kan memang untuk usia-usia lanjut itu Pak. Iya. Cuman tapi tidak sakit ke badannya. Biasanya kan kalau susu anglen itu harus juga disesuaikan dengan aktivitas. Nah, kalau misalnya orang tua harus berapa langkah dia jalan itu untuk minum susu anglen karena harus ada pergerakan juga. Oh iya, kalau karena jalannya kuat Pak, kuat. Biasa sakit-sakit juga badan. Iya. Kuat jalannya. Bisa juga ngilu-ngilu badan itu kalau tidak ada pergerakannya Pak. Iya betul. Tapi dia kuat jalan. Kalau jalannya kuat. Malah dia masih bisa. Ya. Masih ada pertanyaan? Itu saya tanyakan apakah bisa diminum Yakult. Karena kalau minum Yakult Ibu katanya mengatakan kalau saya minum Yakult di adikku bagus. Jadi saya kasih konsumsi Yakult Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya. Yakult kan juga untuk stamina sebenarnya kalau diminum. Tapi kita juga harus perhatikan. Maksudnya perhatikan itu pemberian obat. Ketika ibu sudah makan cukup, baru mungkin diminum obatnya supaya obat tadi bekerja masih ada makanan di lambung, jadi tidak mengena mukosa lambung. Jadi ada mengalasnya. Itu yang kita harus supaya istilahnya tidak mengikis lambung ibu. Nah itu. Oke, Pak Petrus, ada pertanyaan melalui WhatsApp ini. Bisakah itu permen karet meredakan asam lambung, dan kalau bisa rasa apa yang cocok? Permen karet asam lambung. Permen. Ya, karet kan itu rasanya ada rasa gulanya tuh. Jadi kita minum gula itu kan sebenarnya juga untuk menetralisir asam produksi asam lambung ya. Cuman
Ya, itu lagi bisa membuat perut kembung. Ya, bukan solusinya. Yang solusinya itu tadi ya, itu tadi untuk mengatur makanan-makanan yang sesuai, ya, yang tidak memberatkan pekerjaan lambung. Yang tidak memberatkan pekerjaan lambung tadi, itu memang makanan-makanan yang mudah dicerna. Toh? Ya. Misalnya orang yang sakit lambung, ya. Ya sebenarnya begini Pak Dimas, sebenarnya itu secara teori bahwa sebelum kita makan harus kita minum dulu, ya. Artinya supaya minuman tadi memberikan isyarat pada mukosa lambung, ya. Iya. Mukosa lambung bahwa ada seperti orang mungkin kalau masuk bertamu di rumahnya orang, Ketuk-ketuk misalnya pintu dulu. beri sapaan dulu ya. Nah itu supaya mukosa lambung tidak terkejut atau tidak kaget dengan makanan yang masuk. Nah, sehingga nanti kalau dia tiba-tiba makanan yang masuk terjadi kontraksi lambung yang tinggi, sehingga nanti biasanya itu orang terjadi sakit perut. Nah itu. Jadi memberikan makanan yang sebenarnya yang mudah dicerna, ya, sesuai dengan perkembangan usia. Nah, itu. Oke. Jadi kalau misalnya mohon maaf ini orang tua misalnya mungkin giginya sudah kurang, untuk mengunyahnya mungkin 1-2 kali langsung telan, ya. Padahal itu makanan belum hancur. Nah, sehingga nanti yang memberi beban nanti pada lambung dengan berbagai cara tadi untuk menetralisir mungkin keasaman dari makanan tadi. Makanya kan kalau kita makan sebenarnya kita mengunyah itu ya harus memang dengan sabar, ya, lebih dari 30 kali baru kita telan, tapi kan kita tidak mungkin ke situ. Makan soko saja 2 kali dibalik langsung telan. Ya. Oke, Pak, Bagaimana tidak bisa rehabilitasi. Saya ada teringat bahwa harus minum dulu. Nah, saya pernah lihat di televisi bahwa sebelum kita makan itu ada interval waktu sekian menit baru kita makan, minum dulu baru kita makan. Terus pertanyaan kedua saya, Pak, sebaiknya kita minum air hangat, air dingin, atau air seperti apa untuk sebelum makan itu supaya lambung kita tidak kaget istilahnya? Ya, sebenarnya itu kita minum itu sesuai dengan suhu tubuh kita, toh. Maksudnya artinya kan kita minum itu air yang ya bukan juga yang dingin sekali, karena dingin sekali itu bisa membuat juga mukosa lambung dingin kan itu bisa membuat kekakuan juga pada mukosa. Mukosa kayak kayak kaki seribu itu kalau di mukosa lambung itu jadi itu dia siap. Itu kan sebenarnya memberi minum itu supaya organ-organ lambung itu siap menerima apa makanan yang masuk nanti. Persiapan itu sebenarnya. Tetapi ya jangan juga ya kalau yang normal sih tidak ada masalah juga, ya. Tapi intinya tadi memberikan minuman atau makanan yang sesuai dengan kekuatan lambung. Nah, itu. Karena kalau lewat dari situ itu bisa terjadi reaksi bisa terjadi kontraksi dan bisa terjadi rasa panas dan perih pada lambung, ya. Semua bermasalah, Pak, ya. Jadi yang sesuaikan dengan kondisi tubuh juga. Pak, ketika saya mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, misalnya sakit perut, sembelit, kembung, mual, bahkan sampai bersendawa, kehilangan nafsu makan, kapan saatnya saya harus memeriksakan diri saya ke dokter? Ya, untuk memeriksakan ke dokter misalnya kalau Bapak tidak menahan sakit lagi, tidak bisa misalnya tahan sakit, ya harus segera untuk ke dokter karena mungkin harus membutuhkan pengobatan, ya. Nah, itu. Jadi ketika sakit yang muncul tadi itu maka butuh mungkin penetralisir asam lambung, ya. Karena tidak bisa lagi diberikan secara
harus mungkin kita rawat sendiri, tetapi ya maksudnya ke rumah sakit ketemu dengan dokter kan itu sebenarnya untuk memberikan bantuan supaya produksi asam lambung ini tidak semakin banyak, ya. Harus mungkin di cap di situ, ya, stop. Nah, maka sebenarnya yang perlu ke situ itu tadi yang kita minta bantuannya, ya, untuk membantu supaya tidak berlanjut. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan, ya, ya bisa juga ada orang beli obat sendiri antasida, ya. Nah, kalau misalnya ya itu ke rumah sakit, kalau misalnya muntah-muntahnya yang sudah berlebihan, tidak bisa lagi makan minum, maka perlu bantuan. Mungkin di rumah sakit dipasang infus untuk pengganti cairan. Tapi kalau bertahan di rumah dengan kondisi tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu nanti bisa memberatkan Pak Dimas. Oke. Ya, tapi kalau masih bisa minum, ya, masih bisa tahan sakit, tidak muntah berlebihan, ya saya kira bisa dirawat sendiri dulu sambil menunggu perkembangan, ya. Tapi kalau sudah sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, tidak bisa apa-apa lagi, maka sebaiknya harus ke dokter, ya. Ya. Nah, karena tadi yang kita jaga adalah meningkatnya asam lambung, ya. Nah, itu. Karena tadi yang kita khawatirkan jangan sampai ada hal-hal yang lebih berat, ya. Kekurangan cairan, ya. Nah, itu yang kita jaga. Oke, Pak. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita kemudian menjaga kondisi ini supaya bisa tetap sehat? Pak tadi sudah bilang bahwa ada memperbaiki misalnya pola makan. Seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, oke, terima kasih kesempatan diberikan. Jadi memang untuk namanya pola makan, ya, gaya hidup kita sebenarnya dengan gaya hidup dengan pola makan, ya. Yeah. Jadi yang kita maksudkan ini pola makan, ya, yang pertama makan makanan yang yang lunak, ya, yang mudah dicerna, ya. Kemudian biasakan makan yang teratur, ya. Yeah. Kalau makan, ya dikunyahnya juga harus cukup, Pak. Cukup, mengunyahnya sebenarnya 33 kali baru kita telan, itu yang lama, secara Pak. Teori. Jadi satu sendok makan itu kita kunyah minimal 30 lebih, Pak. Apakah kita betah itu? Supaya lambung tidak jadi masalah. Kemudian minum tadi air yang cukup, ya. Mungkin sayur-sayuran yang segar, ya. Saya kira sayur-sayuran, buah-buahan, ya, istirahat yang cukup, ya. Kemudian juga makan masakan yang sudah matang, ya. Nah, itu semua yang bisa. Kemudian ikuti arahan dokter. Nah, ini jadi kalau ketika orang sudah ada sakimanya, ikuti arahan dokter. Tapi kan ini biasanya satu kali berobat ke dokter, seterusnya anjurannya sendiri, Pak Dimas. Ya, nah itu yang kadang-kadang dilalai, dan menghindari juga bumbu-bumbu makanan, ya, seperti mungkin bahannya mericanya, ketumbarnya, sambalnya, itu semua yang mengandung soda, itu sebenarnya yang harus dihindari, ya. Ya, selain kita juga harus berolahraga. Memang olahraga itu sebenarnya untuk kesehatan semua, ya. Nah, itu ya, anjuran, ya, yang harus sebenarnya dilakukan. Jadi kalau tidak bisa menerima, jangan dipaksakan. Ada juga kan orang kebiasaan harus ada lombonya baru dia bisa makan. Nah, itu kan terpaksa, sudah makan baru dia menjerit. Ya, nah, itu. Ya. Itu yang kadang-kadang Pak Dimas. Jadi oke, kalau untuk buah misalnya, Pak, buah apa yang seharusnya dihindari dan
buah apa yang seharusnya dikonsumsi untuk kalau tidak mencegah sekurang-kurangnya buah-buahan menghindari itu resiko. banyak. Bisa pisang Ambon, bisa juga pepaya. Pepaya itu saya kira netral ya. Nah, itu. Pak, saya pernah diberitahu juga. Halo? Sebentar. Ya, saya pernah diberitahu juga, katanya salah satu obat untuk mencegah MA itu kalau pagi misalnya atau subuh bisa jelas didengar Pak ya? Kurang keras. Ya, kalau misalnya pagi atau subuh minum dengan air hangat, bagaimana dengan pendapat itu? Ya, saya kira ya sebenarnya bagus itu minum air hangat karena itu sebenarnya kan untuk sirkulasi darah, ya. Jadi justru bagus sebenarnya kalau kita selalu minum air hangat karena itu akan membuka pori-pori, sirkulasi juga di dalam saluran pencernaan sehingga pembuluh darah juga akan terbuka semua, Pak Dimas. Oke. Yaitu memberi penyegaran kepada pencernaan kita. Termasuk tadi gas-gas tadi akan keluar semua, ya, menguap. Nah, itu untuk air hangat sebenarnya bagus. Ya, maunya kita minum itu sehari itu sekitar 1,5 sampai 2 liter air, ya, air putih itu, ya, itu paling bagus karena itu akan mengurangi kandungan gas juga di dalam pencernaan kita, termasuk sendawan tadi bisa terabsorb semua, ya, terserap di dalam pencernaan kita sehingga perut tidak terjadi kembung, ya. Dibanding dengan RS, RS itu bisa terjadi vasokonstriksi dalam pembuluh darah, ya. Nah, itu jadi pembuluh darah kita itu bisa terjadi penyempitan, ya, mengecil karena tadi ada air es semacam dikompres. Nah, kalau air hangat dia bisa meluaskan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah. Nah, itu. Ya, boleh diperjelas sedikit ini Pak, saya agak tertarik di sini tentang air es. Kita kan memang kebiasaan kita lebih enak minum air es dengan air hangat misalnya. Saya termasuk saya Pak, subuh saya bisa minum air es. Air hangat itu untuk membuka pori-pori di pencernaan, ya, termasuk sirkulasi darah, ya. Nah, sehingga kandungan gas tadi yang ada di dalam pencernaan terutama di lambung itu akan terabsorpsi di pencernaan, ya, karena ada fungsi dari mukosa tadi dengan enzim-enzim yang ada di lambung itu, ya. Nah, itu fungsinya air hangat sehingga dia menjadi lebih sirkulasinya di darah lebih bagus, ya. Nah, kalau dia RS itu bisa dia menghambat, ya. Kalau misalnya kalau orang dikompres itu bisa dia mengecilkan pembuluh darah, ya, membeku, ya, karena dinginnya tadi itu, ya. Nah, maka sebaiknya tadi itu yang kita selalu mungkin ya bahwa mungkin ada kondisi sekarang ini selalu minum air hangat supaya selain kuman juga mati, ya, sirkulasi juga bagus, ya. Nah, itu. Faktor risiko ke penyakit mana itu Pak kalau kebiasaan minum air es? Risiko ke penyakit apa yang risiko penyakit akut apa yang bisa? Risikonya juga tidak, maksudnya secara umum itu kan efeknya bisa gangguan pernapasan, ya, apalagi kalau ada penyakit-penyakit keturunan misalnya asma kan bisa mengganggu juga Pak Dimas, ya. Untuk RS untuk menghambat juga pekerjaan metabolisme dalam tubuh kita, ya, terutama tadi kalau ada penyakit-penyakit memang yang sudah ada, ya, sehingga dia bisa seperti asma kan bisa terjadi penyempitan pada bronkus akibat tadi hawa yang dingin, ya. Apalagi kalau kita selalu minum es seperti orang-orang yang asma minum es tempatnya dingin, nah itu kan sehingga asmanya bisa kumat-kumatan yang muncul, ya. Mana lagi lingkungan yang dingin, pola hidup juga yang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh, ya. Tapi kalau kondisi tubuh yang
maksimal yang tidak ada masalah, ya. Dan apalagi kalau usia-usia muda masih ya perkembangan fisiknya masih ya kuat semua dibanding orang-orang tua. Spare part-nya masih bagus Pak ya? Itu. Ya. Spare part-nya masih bagus. Ya, mekanisme tubuhnya masih bagus kalau masih muda. Perlawanannya masih seimbang lah antara yang buruk dengan yang baik. Oke Pak, kita berada Tapi di... kalau sudah usia lanjut, kemampuan organ tubuh untuk menetralisir itu tidak seimbang lagi. Nah, makanya kita memberikan makanan tadi yang sesuai dengan kemampuan tubuh, supaya pekerjaan juga pencernaan tidak memberatkan. Ya, nah itu. Baik, Pak, kita berada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebelum ditutup kebersamaan kita, cerita kita untuk pagi hari ini, mungkin ada kesimpulan yang bisa Bapak berikan bagaimana gastritis itu, pencegahan dan hal-hal yang perlu kita lakukan. Silakan. Ya, mungkin yang perlu diingatkan bahwa perlu kita selalu mencegah ya dengan merubah kebiasaan ya, kebiasaan hidup ya, atau gaya hidup kita tadi, seperti misalnya makan sedikit tapi mungkin sering. Itu kalau usia-usia lanjut ya, jangan makan sekaligus kenyang baru setengah mati ya, itu. Kemudian makan makanan yang matang ya, cuci tangan sebelum makan ya, untuk menghindari infeksi ya. Kemudian kalau dia sudah sakit gastritis, sebaiknya mengikuti arahan dokter ya. Jangan mengkonsumsi obat tanpa ada resep dokter, itu yang penting. Nah, seperti tadi kasus-kasus yang terjadi ya, banyak yang terjadi perdarahan ketika dia buang air besar, karena kapan diminum obat itu maka dokterlah yang berwenang untuk memberitahukan ya. Nah, itu. Kemudian makanan yang harus dimakan itu makanan yang kandungan serat tingginya yang bagus ya. Makanan rendah lemak ya, makanan yang tingkat keasaman rendah ya. Nah, ini tingkat keasamannya harus hindari minuman bersoda ya. Nah, hindari minuman yang mengandung kafein seperti mungkin coklat, kopi, teh ya. Nah, itu. Nah, ketika kita masih muda ya, saya kira semua ini masih bisa diimbangi dengan mekanisme tubuh, tetapi setelah mungkin usia-usia lanjut, nah itu yang perlu kita sadari ya. Dengan istilahnya gaya hidup atau kebiasaan yang susah untuk dicegah ya, terutama merokok ya, karena orang perokok biasanya pola makannya sudah bergeser ya. Kurangi berat badan ya. Nah, itu. Hindari konsumsi obat pereda nyeri ya. Nah, itu. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat ya. Nah, itu yang mungkin anjuran-anjurannya. Tetapi tetap harus kita keteraturan makan itu sangat penting supaya lambung juga bisa bekerja juga sesuai dengan waktu-waktunya. Itu saya kira Pak Dimas, mungkin tip-tip yang bisa diterapkan, bisa dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gastritis yang berlanjut ya. Tentu juga dengan beristirahat yang cukup ya. Menghindari stres. Nah, ini stres susah ya. Karena stres juga bisa merangsang memproduksi asam lambung yang tinggi ya, sehingga nanti muncul kembung perut, tidak bisa makan, tidak bisa tidur ya. Nah, ya itu mungkin Pak Dimas, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Petrus, dosen Akper Fatima, untuk luang waktunya untuk bersama kita di pagi hari ini. Insya Allah di akhir bulan ini juga kita akan kembali bersama untuk dialog kesehatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, sukses dan salam untuk teman-teman yang ada di Akper Fatima. Sampai jumpa. Ya. Baik, Insan Mesra di 102,8 FM, demikian dialog kita untuk pagi hari ini bersama dengan Akper Fatima Parepare dan
Insya Allah kita akan kembali bersama di pekan terakhir di setiap bulannya di 102,8 FM, dan saya Dimas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan. Salah satunya adalah kencing manis. Nah, kencing manis ini kenapa dikatakan kencing manis? Karena pada saat dia buang air kecil itu di dalamnya harus dilonggarkan, karena kalau ada sumbatan Pak, langsung otak lagi merespon bahwa jantung harus bekerja keras, karena jantung harus memompa, karena ada masyarakat mungkin bilang